Saya tuh dulu suka penasaran, soalnya kok bisa ya Jepang yang benar-benar dihabisin sama sekutu waktu Perang Dunia II, setelahnya ekonominya tuh malah bangkit dengan cepat dan bahkan sempat jadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Jadi mari kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Jadi kok bisa Jepang ya begini? Ada yang penasaran tentang ini juga? Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas gimana caranya Jepang bisa bangkit setelah kalah di Perang Dunia Kedua. Seperti kita tahu, Jepang sebagai salah satu negara blok poros bareng sama Italia sama Jerman. Mereka ngalamin kekalahan di Perang Dunia Kedua. Bahkan bisa dibilang Jepang waktu itu dapat salah satu serangan paling parah di Perang Dunia Kedua. Serangan lewat 2 bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki ini nggak cuma korban jiwanya aja yang mencapai lebih dari 2 juta orang. Di situ Jepang juga ngalamin kerugian ekonomi yang sangat besar. Padahal sebelum akhirnya nyerah ke sekutu di tahun 1945, ekonomi Jepang itu bisa dibilang lagi jaya-jayanya loh. Pemasukan negara lagi bagus banget waktu itu, dari berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, sampai industri manufaktur. Apalagi di awal tahun 1940-an, Jepang yang mulai memperluas wilayahnya sampai ke Asia Tenggara itu, mereka jadi bisa ngeruk sumber daya alam yang lebih banyak di daerah jajahannya. Dan ini ngebikin Jepang jadi dapat banyak keuntungan yang bisa ningkatin ekonomi negaranya. Tapi kondisi ekonomi yang bagus ini langsung berubah setelah Jepang dipukul telak sama pihak sekutu. Lahan-lahan pertanian yang hancur, wilayah koloninya juga pada lepas, dan kondisi industrinya langsung ngedrop parah. Gara-gara perang dan serangan bom nuklir itu bikin jadi banyak bangunan yang rusak atau bahkan hancur, dan orang-orang Jepangnya juga jadi banyak yang jadi korban perang. Dan kondisi ekonomi Jepang juga makin parah lagi setelah pihak sekutu yang dipimpin sama Amerika Serikat mulai ngeduduki Jepang dengan maksud melakukan reformasi dan demilitarisasi biar Jepang nggak berani macam-macam lagi. Di momen ini, Jepang itu dibikin jadi negara demokrasi Kaisar Jepang. Jadi nggak punya kekuatan politik. Militer Jepang juga dipaksa bubar dan bakal diganti sama bantuan pertahanan dari Amerika Serikat. Pokoknya semua hal yang dianggap berpotensi bikin Jepang bangkit itu dilemahkan, dan benar saja langsung kerasa waktu itu dampaknya ke Jepang. Kalau menurut Chris Aldo di jurnal yang berjudul Contesting Famine, Hunger and Nutrition in Occupied Japan, di situ disebut Jepang sempat mengalami wabah kelaparan di tahun 1946 setelah sekutu ngambil alih Jepang. Gimana nggak kelaparan? Sistem di Jepang waktu itu semuanya dirombak. Salah satunya tadi militer dihapus, dan ini bikin orang-orang yang awalnya anggota militer, mereka terpaksa harus ganti kerjaan. Dan ternyata gara-gara ini mereka jadi banyak yang jadi pengangguran. Di Jepang nganggur, nggak punya uang, nggak bisa beli makanan. Dan yang kondisinya begini ini nggak cuma 1-2 orang aja, tapi jutaan orang. Ternyata yang menarik nih, walaupun keberadaan sekutu di Jepang berusaha ngelemahin Jepang, tapi bisa dibilang sekutu jugalah yang ngebantu Jepang bangkit di masa-masa pasca perang itu. Negara-negara sekutu khususnya Amerika punya peran yang penting buat memperbaiki kondisi perekonomian Jepang yang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Salah satunya dengan ngebubarin Zaibatsu. Zaibatsu itu semacam organisasi konglomerat yang menguasai banyak sektor industri di Jepang waktu itu. Keberadaan Zaibatsu ini dinilai bikin banyak lahan jadi nggak produktif. Dan nggak cuma dibubarin, Amerika juga setelahnya ngeluarin aturan terkait larangan monopoli dan penerapan pasar bebas. Jadi dibikin aturan sama Amerika biar pasar di Jepang bisa lebih bebas, biar nggak dimonopoli sama satu kaum tertentu lagi. Di sini dipercaya Amerika ini sebenarnya punya semacam misi terselubung buat nanamin doktrin kapitalisme dan nyegah berkembangnya komunisme di Jepang. Karena di waktu yang bersamaan, kemenangan kelompok komunis di Cina bikin Amerika khawatir Jepang juga bakal nyusul Cina jadi negara komunis. Makanya sebisa mungkin dibikin gimana caranya biar Jepang nggak ikutan jadi komunis. Dan selain aturan itu, ada satu lagi keuntungan yang didapat Jepang dari adanya Amerika Serikat di negara mereka.
Jadi di tahun 1950 terjadi perang di Korea. Perang antara Korea Utara yang didukung ya sama Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung sama Amerika dan negara-negara sekutu lainnya. Nah, di awal-awal pecahnya perang Korea, Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan selalu ngirim persenjataan langsung dari Amerika. Dan ternyata buat ngirim langsung dari Amerika ini biayanya mahal. Dan karena mahal, suplainya jadi lambat yang dikirim ke Korea Selatan saat itu. Nah, kebetulan waktu itu kondisi Jepang sudah mulai stabil dan industrinya juga sudah mulai membaik, khususnya di sektor logistik dan perlengkapan perang. Akhirnya di sini Jepang dan Amerika kerjasama menjadi supplier perlengkapan perang Korea. Karena ini memang jauh lebih efektif daripada harus suplai langsung dari Amerika. Mending beli di Jepang dan disinilah salah satu titik baliknya. Permintaan barangnya jadi sangat meningkat. Di sini Jepang jadi dapat untung besar. Bahkan nih, menurut penelitian yang berjudul Japanese Economy Miracle Underlying Factor and Strategies for the Growth yang ditulis sama Masahiro Takada dari Lee University, di situ disebut setelah perang Korea berakhir di tahun 1953, tingkat produksi di Jepang meningkat sampai ke angka 10%. Dan pastinya ini ngasih dampak yang signifikan ke meningkatnya perekonomian Jepang. Terus kondisi Jepang jadi makin membaik setelah Amerika ngelepasin kekuasaan mereka di Jepang dan nyerahin sepenuhnya pemerintahan ke Jepang. Dan setelah nggak ada Amerika, ada 3 pihak yang punya andil besar bikin ekonomi Jepang jadi meningkat pesat, yaitu ada pemerintah, konglomerat, dan masyarakat Jepang sendiri. Dari pemerintah, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri adalah pihak yang punya jasa paling besar dalam meningkatkan perekonomian Jepang. Pemerintah melalui meeting ini mengeluarkan beberapa aturan untuk meningkatkan perekonomian di sana. Salah satunya adalah dengan cara memfokuskan industri di sektor industri berat, seperti industri kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, alat-alat rumahan, dan semacamnya. Dan karena fokusnya ke industri berat yang butuh modal besar, akhirnya para pengusaha ini jadi minjem uang dalam jumlah besar ke bank-bank lokal. Nah, bank lokal yang sebenarnya dananya kurang, mereka akhirnya minjem ke Bank Sentral Jepang. Jadi bisa dibilang Bank Sentral Jepang di sini punya peran sebagai agen distribusi investasi yang mengelola alokasi dana sekaligus jadi pemberi pinjaman ke perusahaan-perusahaan tadi. Jadi semacam perusahaan-perusahaan tadi itu tinggal fokus aja ke ngembangin industri mereka biar makin besar. Dan kalau perusahaannya untung, otomatis bank sentral sebagai pemberi pinjaman juga bakal untung. Dan akhirnya negara juga jadi ikutan untung. Peran pemerintah di sini nggak cuma itu. Perdana Menteri Jepang di tahun 1960, Hayato Ikeda, dia juga sempat bikin kebijakan income doubling plan. Kebijakan yang menargetkan 2 kali lipat pendapatan negara dalam waktu 10 tahun. Untuk mewujudkan rencana ini, Perdana Menteri Ikeda nerapin beberapa aturan seperti ngasih keringanan pajak, memfokuskan investasi pemerintah ke industri strategis, meningkatkan ekspor, meningkatkan perlindungan sosial warga negaranya, dan termasuk fokus ke industri di sektor industri berat yang sudah dijelasin tadi. Strategi Ikeda ini ternyata sukses besar, bahkan melebihi target. Waktu itu rata-rata peningkatan ekonomi Jepang per tahunnya ada di atas 10%. Tadi itu peran pemerintah. Sekarang kita bahas peran konglomeratnya. Jadi grup konglomerat Yaibatsu itu kan udah dibubarin waktu Amerika ngedudukin di Jepang. Dan setelah Amerika pergi, pemerintah Jepang berusaha ngefokusin sektor industri ke arah industri berat tadi. Akhirnya, pemerintah ini ngasih keringanan terkait aturan anti monopoli yang ada. Dan ini memungkinkan para konglomerat buat bikin kelompok-kelompok lagi yang dikenal sebagai keiretsu. Keiretsu ini adalah sebuah sistem di mana sebagian kecil saham di setiap perusahaan bakal dibagiin ke perusahaan-perusahaan lain. Misalnya perusahaan A juga punya saham di perusahaan B, perusahaan C, dan D. Dengan sistem ini bikin perusahaan-perusahaan jadi punya saham di perusahaan lain. Jadi bikin setiap perusahaan tadi jadi ngelindungin satu sama lain dan bersinergi buat dapetin untung bersama. Setelah peraturan ini dibuat, jadi banyak konglomerat yang beraliansi dan ngebangun industri besar.
Dan walaupun aturan ini berdampak ke sulitnya pebisnis baru buat masuk, karena industri besar kebanyakan udah dipegang sama para konglomerat tadi. Tapi para konglomerat ini bisa dibilang sukses bersaing di level internasional dan sukses membawa dampak yang signifikan ke ekonomi Jepang. Produk-produk mereka yang jadi komoditas ekspor utama Jepang juga jadi salah satu faktor utama pesatnya peningkatan ekonomi di Jepang. Yang ketiga, peran masyarakat. Walaupun bisa dibilang peran masyarakat di sini masih bergantung sama kebijakan pemerintah. Jadi menurut The Cold War, masyarakat Jepang dulu merupakan masyarakat yang patriarkis. Semua keputusan terkait keluarga ada di tangan ayah sebagai kepala keluarga. Jadi kalau misalnya ayah pengen anak-anaknya buat kerja dari kecil di sawah, ya udah harus nurut mereka. Karena sosok ayah dianggap sebagai pemimpin tertinggi di rumah tangga. Pola pikir tradisional inilah yang coba dihapus pelan-pelan sama pemerintah Jepang dengan bikin aturan-aturan, undang-undang, kesetaraan perempuan. Jadi perempuan-perempuan di sana mulai bisa ngambil sikap sendiri atas hidup mereka. Selain itu, Jepang juga berusaha buat ningkatin level pendidikan masyarakatnya. Dan hasilnya seperti yang kita tahu. Masyarakat Jepang yang awalnya orientasinya di pertanian, mereka jadi makin bergeser ke ranah industri, dan akhirnya terdampak di sini ekonomi Jepang secara keseluruhan. Yang kerja di industri makin banyak, pabrik-pabrik makin banyak, perusahaan pun makin untung, bank sentral makin untung, jadi Jepangnya juga makin untung. Walaupun emang basic awalnya diinisiasi sama pemerintah, tapi karena bisa diterima sama masyarakat, akhirnya mindset masyarakatnya juga ikutan berubah. Bahkan selama masa ledakan ekonomi ini, Jepang itu sempat jadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, cuma kalah dari Amerika Serikat. Dan kuncinya yaitu 3 faktor yang bersinergi tadi, yaitu 1 pemerintah, 2 konglomerat, dan 3 masyarakat. Tapi sayangnya setelah ngalamin peningkatan dengan angka yang fantastis, Jepang sempat dilanda kesulitan gara-gara krisis minyak di tahun 1970-an. Harga minyak yang melambung tinggi waktu itu akhirnya bikin harga produksi barang-barang di Jepang jadi naik. Tapi hebatnya karena masalah ini, jadi banyak industri di Jepang yang nyari cara gimana biar konsumsi minyak tuh bisa ditekan seminimal mungkin. Sampai akhirnya industri-industri ini banyak yang nemu cara produksi baru yang ngembangin sistem produksi jadi jauh lebih efektif dan hemat penggunaan bahan bakar. Dan pastinya jadi lebih ramah lingkungan. Makanya nggak heran kalau akhirnya sekarang banyak produk Jepang yang ramah lingkungan. Tapi ternyata tahun 1970-an jadi penanda ekonomi Jepang yang mulai masuk ke fase stagnan. Ada penambahan tapi nggak signifikan kayak tahun sebelumnya. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada tambahan bisa tambahin di kolom komentar. Kalau suka video ini jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman yang lain. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.